Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa kejahilan menuju cahaya Islam. Alhamdulillah, di pertemuan yang kedua ini insyaallah kita akan membahas hadis tentang pandanglah orang yang di bawahmu dalam urusan dunia. Mari kita baca teks hadis dan terjemahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ungduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawahmu, wala tangduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau melihat yang di atasmu. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum, karena yang demikian itu lebih patut atau lebih pantas sehingga engkau tidak merendahkan atau menganggap kecil nikmat Allah kepadamu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kosakata atau ma'anil mufradat yang terdapat di dalam hadis ini sebagai berikut. Ungduru ay absiru, ro'u lihatlah. Asfala ay adana di bawah. Fauqa diddu tahta di atas. Ajdaru ay ahaqqu wa aliqu, lebih patut atau lebih pantas. La tazdaru ay la tahqiru, tidak merendahkan atau tidak meremehkan. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar dalam masalah dunia hendaklah kita melihat ke bawah. Bagaimanapun kekurangan yang ada pada diri kita dalam masalah dunia ini, pasti masih banyak atau ada orang yang lebih parah daripada diri kita sendiri. Alhamdulillah, sekarang kita dalam keadaan sehat. Kalau kita melihat ke bawah, betapa banyak orang yang sakit. Banyak orang yang terkapar di tempat tidur, tidak bisa bergerak karena sakit. Ada juga orang yang cacat yang lebih parah daripada diri kita. Bahkan jika ia sedang sakit pun masih ada yang lebih parah sakitnya daripada yang dialami oleh diri kita. Maka jika kita selalu melihat ke bawah dalam masalah kesehatan saja, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang diberikan kepada diri kita. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang melihat orang di atasnya dalam masalah harta dan dunia, dia akan menganggap kecil nikmat Allah yang ada pada dirinya, dan dia selalu ingin mendapatkan yang lebih. Cara mengobati penyakit semacam ini, hendaklah seseorang melihat orang yang berada di bawahnya dalam masalah harta dan dunia. Dengan melakukan hal ini, seseorang akan ridho dan bersyukur. Juga rasa tamaknya terhadap dunia dan harta akan berkurang. Dan jika seseorang sering memandang orang yang berada di atasnya, dia akan mengingkari dan tidak puas terhadap nikmat yang Allah diberikan kepadanya. Namun, jika dia mengalihkannya ke memandang orang-orang yang ada di bawahnya, hal ini membuatnya ridho dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah diberikan kepadanya. Dalam masalah atau urusan agama dan akhirat, maka hendaklah seseorang melihat orang yang di atasnya. Itu ketika ia melihat saudaranya berpuasa, sedekah, membaca Al-Quran, rajin dalam menuntut ilmu, yang harus dia lakukan adalah hendaknya dia berusaha untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh saudaranya tersebut, yaitu yakni dia berlomba-lomba dalam kebaikan.
Dalam kebaikan, hendaknya seseorang senantiasa melihat ke atas, agar dia tidak cepat merasa puas dengan amal soleh yang telah ia kerjakan, dan dia juga tidak merasa ujub. Hendaklah kita berusaha mencapai kedudukan setinggi mungkin dalam masalah agama. Bahkan kita juga diperintahkan untuk meminta surga, dan mintalah surga yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam masalah dunia, agar kita menjadi orang yang bersyukur dan qanaah, yaitu selalu menerima rasa cukup dengan nikmat yang Allah diberikan. Juga tidak hasad atau dengki, dan kita pun tidak iri pada orang lain. Ketahuilah bahwa kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, yaitu hati yang selalu merasa cukup dengan karunia yang Allah berikan kepada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rizki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kecukupan, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta padamu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat afaf dan ghina. Menurut An-Nawawi, afaf bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Sedangkan ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh apa yang ada di sisi manusia. Maka, sifat yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap dunia adalah selalu mengucapkan syukur dalam segala hal dan perkara. Karena rasa syukur akan menambahkan nikmat yang sedikit dan akan melipat gandakan sesuatu yang banyak. Seorang muslim juga dianjurkan memiliki sifat qanaah, yaitu cukup dengan apa yang telah Allah berikan, yakni menerima pemberian Allah dengan penuh keridhaan, baik banyak maupun sedikit, karena yakinlah bahwa Allah yang paling tahu kapan kita butuh banyak dan kapan kita cukup dengan yang sedikit. Jazakumullah atas perhatiannya, dan Ustazah mohon maaf jika dalam penjelasan hadis ini banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.